Valentina berlutut di hadapan salib yang sudah menemaninya 30 tahun. "Tuhan, apakah Engkau mendengarku?" bisiknya untuk kesekian kali. Tapi seperti biasa, hanya keheningan yang menjawab. Sampai suatu hari, dalam penerbangan menuju Afrika Utara, ia mendengar satu kata sederhana yang mengubah segalanya. Bismillah. Perjalanan mencari Tuhan dimulai dari tempat yang tidak pernah ia duga, dan akan berakhir dengan pilihan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Alarm berbunyi pukul 4 pagi. Valentina membuka mata perlahan, menatap langit-langit apartemennya yang putih polos. Rutinitas yang sama. Hari yang sama. Kehampaan yang sama. Ia bangkit dari tempat tidur, berjalan ke kamar mandi dengan langkah gontai. Wajahnya terpantul di cermin, cantik, terawat, tapi matanya kosong. Sudah 30 tahun ia hidup, 10 tahun menjadi pramugari, tapi entah mengapa belakangan ini semuanya terasa hambar. Setelah mandi, Valentina berdiri di depan lemari. Seragam pramugari tergantung rapi. Di samping lemari, salib kayu tua menempel di dinding. Pemberian ibunya saat ia pertama kali merantau dari kampung halamannya di Eropa Timur. Valentina menatap salib itu sejenak. Dulu, melihatnya selalu memberi ketenangan. Sekarang, hanya benda mati yang tergantung di dinding. Ia berlutut, merapatkan kedua tangannya seperti kebiasaan sejak kecil. "Tuhan," bisiknya pelan, "aku tidak tahu lagi harus berkata apa. Apakah Engkau mendengarku? Apakah doaku sampai pada MU?" Hening. Tidak ada jawaban. Tidak pernah ada. Valentina bangkit dengan perasaan hampa yang semakin dalam. Ia mengambil tasnya dan bergegas keluar apartemen. Pukul 6 pagi, Valentina sudah berada di bandara. Suasana sibuk seperti biasa. Penumpang berlalu lalang, pengumuman penerbangan bergema di speaker, dan sesama awak kabin bersiap dengan wajah ceria. "Val, pagi," sapa Sarah, rekan kerjanya yang selalu energik. "Kamu kelihatan segar hari ini." Valentina tersenyum tipis. "Terima kasih. Kamu juga." "Penerbangan kita hari ini ke Istanbul, lalu langsung balik malam ini. Capek sih, tapi lumayan kan dapat jalan-jalan sebentar di sana." Valentina hanya mengangguk sambil memeriksa jadwal. Sarah menatapnya dengan sedikit khawatir. "Val, kamu baik-baik saja? Akhir-akhir ini kamu jadi pendiam." "Aku baik, cuma lelah." "Mungkin kamu butuh liburan panjang. Kapan terakhir kali kamu benar-benar santai?" Valentina tidak menjawab. Ia sendiri tidak ingat. Pesawat lepas landas tepat waktu. Valentina menjalani tugasnya dengan profesional, melayani penumpang, tersenyum ramah, memastikan semuanya berjalan lancar. Tapi di balik senyumnya, pikirannya melayang jauh. Sudah berapa lama aku hidup seperti ini? Bangun, bekerja, pulang, tidur, lalu mengulang semuanya lagi. Untuk apa? Saat lampu kabin diredupkan untuk penerbangan jarak jauh, Valentina berjalan di lorong sempit untuk pengecekan rutin. Sebagian besar penumpang tertidur, beberapa menonton film, dan di pojok belakang, Valentina berhenti. Seorang wanita berhijab sedang berdiri menghadap ke arah tertentu, melakukan gerakan-gerakan teratur. Sholat. Valentina sudah sering melihat pemandangan ini, penumpang muslim yang sholat di pesawat. Tapi entah mengapa, kali ini ia merasa berbeda. Ia memperhatikan wajah wanita itu. Tenang, damai, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang sangat dicintainya. Wanita itu selesai, melipat sajadah kecilnya, lalu menoleh dan melihat Valentina. Ia tersenyum hangat. "Maaf, apakah saya mengganggu?" tanya wanita itu dalam bahasa Inggris dengan aksen lembut. "Tidak, tidak sama sekali," jawab Valentina cepat. "Silakan. Apakah Anda butuh sesuatu?" "Tidak, terima kasih. Anda sangat baik." Valentina tersenyum dan berjalan meninggalkan area itu. Tapi pikirannya tertinggal di sana.
pada wajah damai wanita itu, pada ketenangan yang terpancar dari matanya. Kenapa aku tidak pernah merasakan ketenangan seperti itu saat berdoa? Penerbangan selesai. Di ruang istirahat awak kabin, Sarah mengajaknya berbicara. Val, akhir pekan ini aku dan beberapa teman mau pesta di klub baru yang lagi hits. Kamu mau ikut? Valentina menggeleng. Aku capek, Sarah. Mungkin lain kali. Sarah menghela napas. Kamu selalu bilang begitu. Dulu kamu paling suka keluar, paling suka ketawa. Sekarang kamu seperti orang lain. Orang berubah. Tapi kamu berubah jadi terlalu serius. Val, kita masih muda. Nikmati hidup, dong. Valentina menatap Sarah. Menikmati hidup? Apa artinya itu kalau aku bahkan tidak tahu untuk apa aku hidup? Aku hanya butuh waktu sendiri, ujar Valentina pelan. Sarah menatapnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan, antara bingung dan prihatin. Oke, tapi kalau kamu butuh teman bicara, aku ada. Terima kasih. Malam itu, Valentina duduk sendirian di apartemennya. Lampu temaram. Di luar jendela, kota besar berkilauan dengan jutaan cahaya, tapi ia merasa seperti terisolasi dalam kegelapan. Ia menatap salib di dinding lagi. Tuhan, bisiknya dengan suara bergetar. Aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Aku sudah mencoba. Aku pergi ke gereja, aku berdoa, aku membaca Alkitab. Tapi kenapa aku merasa semakin jauh dari MU? Air mata mulai mengalir di pipinya. Apakah aku yang salah? Apakah caraku mencari MU yang keliru? Valentina teringat masa kecilnya. Gereja kecil di kampungnya. Paduan suara anak-anak. Ibunya yang selalu memegang tangannya saat berdoa. Saat itu, semuanya terasa begitu nyata. Tuhan terasa begitu dekat. Tapi sekarang ia hanya merasakan kehampaan. Ia teringat wajah wanita Muslim tadi. Ketenangan itu. Kedamaian itu. Apa yang mereka punya yang tidak aku miliki? Valentina bangkit, berjalan ke meja kerjanya. Ia membuka laptop dan mengetik di mesin pencari. Mengapa orang Islam terlihat damai saat berdoa? Jarinya berhenti di atas keyboard. Ia merasa aneh. Kenapa ia mencari tentang ini? Tapi rasa ingin tahunya lebih kuat. Ia membaca beberapa artikel. Tentang sholat 5 waktu. Tentang hubungan langsung dengan Tuhan tanpa perantara. Tentang konsep penyerahan diri. Semakin ia membaca, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Apakah selama ini aku mencari di tempat yang salah? Valentina menutup laptopnya dengan cepat. Ia takut dengan pikirannya sendiri. Ia dibesarkan sebagai Kristen yang taat. Keluarganya akan hancur kalau tahu ia sedang membaca tentang agama lain. Tapi kekosongan di dadanya tidak bisa dipungkiri. Ia berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit. Pikirannya kacau. Hatinya resah. Tuhan, tunjukkan jalanku, bisiknya sebelum tertidur. Aku tidak kuat lagi seperti ini. Keesokan paginya, Valentina memeriksa jadwal penerbangannya untuk bulan depan. Matanya terhenti di satu nama kota. Casablanca, Maroko. Afrika Utara. Negara Muslim. Entah kenapa, jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Ada perasaan aneh, antara cemas dan penasaran. Mungkin di sana aku akan menemukan jawaban. Valentina tidak tahu dari mana pikiran itu datang. Tapi entah kenapa, ia merasa ada sesuatu yang menunggunya di sana. Sesuatu yang penting. Ia menutup laptopnya dan menatap keluar jendela. Langit pagi yang cerah. Burung-burung beterbangan bebas. Kapan terakhir kali aku merasa bebas? Valentina menarik napas panjang. Hidupnya terasa seperti pesawat yang terbang tanpa tujuan. Ia butuh mendarat. Ia butuh rumah. Tapi di mana rumah itu? Pertanyaan itu terus bergaung di kepalanya. Tidak ada yang bisa menjawab. Belum. 2 minggu berlalu sejak malam Valentina merasakan kekosongan yang mencekik itu.
Ia mencoba melanjutkan hidup seperti biasa, tapi pertanyaan-pertanyaan terus menghantui pikirannya. Malam itu, ia bertugas di penerbangan jarak jauh menuju Dubai. Penerbangan malam selalu lebih tenang, lampu kabin redup, sebagian besar penumpang tidur, hanya tersisa dengkuran halus dan suara mesin pesawat yang monoton. Valentina berjalan perlahan di lorong, membawa nampan berisi air untuk beberapa penumpang yang masih terjaga. Saat melewati area belakang pesawat, ia melihat seseorang berdiri di pojok. Seorang kakek berjanggut putih, mengenakan jubah panjang, sedang sholat. Valentina berhenti, tidak ingin mengganggu. Ia berdiri cukup jauh, menunggu kakek itu selesai. Beberapa menit kemudian, kakek itu mengangkat kedua tangannya, bibirnya bergerak dalam doa yang tidak terdengar. Ada aura ketenangan yang memancar darinya. Valentina merasakan hal yang sama seperti saat melihat wanita berhijab 2 minggu lalu. Kenapa mereka selalu terlihat begitu damai? Kakek itu selesai, melipat sajadahnya dengan perlahan. Saat berbalik, matanya bertemu dengan Valentina. Ia tersenyum hangat, keriput di wajahnya semakin dalam saat ia tersenyum. "Maaf, apakah saya menghalangi jalan Anda?" tanya kakek itu dalam bahasa Inggris yang terdengar seperti nyanyian. "Tidak, tidak sama sekali," jawab Valentina cepat. "Silakan. Apakah Bapak butuh sesuatu?" Kakek itu menggeleng. "Tidak, Nak. Saya sudah cukup." Ia menatap Valentina lebih lama. "Tapi Anda tampak seperti orang yang sedang mencari sesuatu." Valentina terkejut. "Maaf. Mata Anda. Saya sudah hidup cukup lama untuk mengenali mata yang sedang mencari." Kakek itu tersenyum lagi. "Semoga Tuhan memberkati langkahmu, Nak, dan menuntunmu ke jalan yang benar." Sebelum Valentina bisa merespons, kakek itu sudah berjalan kembali ke tempat duduknya. Valentina terpaku di tempatnya. Kalimat itu, "menuntunmu ke jalan yang benar," bergema di kepalanya. Bukan kalimat basa-basi. Ada kehangatan di dalamnya. Ada doa yang tulus. Ia merasa ada sesuatu yang bergetar di dadanya. Siapa kakek itu? Kenapa kata-katanya terasa begitu nyata? Seminggu kemudian, Valentina mendapat penerbangan yang sudah lama ia tunggu. Casablanca, Maroko. Saat pesawat mendarat, ia merasakan degupan jantung yang tidak biasa. Ini pertama kalinya ia ke Afrika Utara. Dari jendela pesawat, ia melihat kota yang ramai, bangunan-bangunan dengan arsitektur khas, dan langit yang biru cerah. Valentina mendapat waktu istirahat sehari penuh sebelum penerbangan kembali. Alih-alih beristirahat di hotel seperti biasa, ia memutuskan keluar dan menjelajah. Ia berjalan di pasar tradisional yang ramai. Pedagang berteriak menawarkan barang, aroma rempah-rempah memenuhi udara, warna-warna kain dan kerajinan tangan memenuhi pandangan. Semuanya begitu asing, tapi entah kenapa, Valentina merasa nyaman. Saat mencoba mencari jalan kembali ke hotel, Valentina menyadari ia tersesat. Ia berdiri di tengah gang sempit, melihat ke kiri dan kanan dengan bingung. "Apakah Anda butuh bantuan?" Valentina menoleh. Seorang wanita berhijab biru laut tersenyum ramah padanya. Usianya sekitar 30-an, wajahnya lembut, matanya berbinar. "Ah, ya. Saya sepertinya tersesat," jawab Valentina dengan sedikit malu. "Anda turis?" tanya wanita itu dalam bahasa Inggris yang fasih. "Semacam itu. Saya pramugari, sedang transit di sini." "Oh, saya Amira. Biarkan saya membantu. Anda mau kemana?" "Hotel Almanara. Tapi jujur, saya juga tidak keberatan jalan-jalan lebih dulu." Amira tertawa. "Kalau begitu, mari saya tunjukkan tempat favorit saya." "Sudah makan siang?" "Belum." "Sempurna. Ikut saya." Tanpa menunggu jawaban, Amira sudah berjalan dengan langkah percaya diri. Valentina mengikutinya, merasa aneh tapi juga senang. Ada kehangatan di Amira yang membuatnya merasa aman.
Mereka duduk di kafe kecil dengan pemandangan laut. Amira memesan teh mint dan beberapa kue tradisional. "Jadi, dari mana Anda?" tanya Amira sambil menuang teh. "Eropa Timur. Rumania." "Jauh sekali. Bagaimana rasanya hidup di sana?" Valentina tersenyum tipis. "Indah. Tapi, entah kenapa akhir-akhir ini terasa hambar." Amira menatapnya dengan penuh perhatian. "Hambar? Maksud Anda?" Valentina ragu sejenak. Tapi ada sesuatu di Amira yang membuatnya merasa bisa berbicara dengan bebas. "Saya merasa kosong. Seperti hidup tanpa tujuan. Saya bangun, bekerja, pulang, tidur, lalu mengulang lagi. Saya berdoa, tapi tidak ada yang menjawab. Saya mencari, tapi tidak tahu apa yang saya cari." Amira mengangguk perlahan. "Saya pernah merasakan itu. Bertahun-tahun lalu." "Benarkah?" "Ya. Saya juga pernah tersesat. Bukan secara fisik, tapi di sini." Amira menunjuk dadanya. "Sampai saya menemukan jalan." "Jalan apa?" Amira tersenyum. "Jalan kembali kepada Tuhan. Benar-benar kembali. Bukan hanya dengan bibir, tapi dengan hati." Sebelum Valentina bisa bertanya lebih lanjut, Amira mengangkat cangkir tehnya dan berbisik pelan, "Bismillah." Valentina terpaku. "Apa artinya itu?" Amira meletakkan cangkirnya. "Dengan nama Allah. Kami mengawali segala hal dengan mengingat Sang Pencipta. Makan, minum, bekerja, tidur. Semuanya kami mulai dengan mengingatnya. Mengingat Tuhan dalam setiap hal kecil. Tentu, karena setiap napas kita adalah karunia-Nya. Kenapa tidak kita awali dengan menyebut namanya?" Valentina merasa dadanya menghangat. "Boleh saya coba mengucapkannya?" Amira tersenyum lebar. "Tentu. Bismillah. Coba." "Bismillah. Bismillah." Satu kata. "Bismillah." Saat kata itu keluar dari bibirnya, Valentina merasakan sesuatu. Getaran halus. Kehangatan yang menjalar dari dada ke seluruh tubuhnya. Seperti mengingat rumah yang sudah lama ditinggalkan. Air matanya hampir menetes. Amira melihatnya dan menggenggam tangannya. Kata itu punya kekuatan, bukan? Seperti mengingat rumah. "Ya," bisik Valentina. "Seperti itu." Mereka menghabiskan sore itu bersama. Amira tidak menggurui, hanya bercerita tentang hidupnya, tentang bagaimana ia menemukan kedamaian dalam Islam, tentang bagaimana agama ini bukan hanya ritual, tapi cara hidup. "Tahu tidak, Valentina," kata Amira sambil menatap laut yang keemasan diterpa senja. "Tuhan tidak pernah jauh. Kitalah yang kadang terlalu sibuk mendengar suara dunia sampai tidak bisa mendengar suara hati kita sendiri. Tapi bagaimana caranya mendengar suara itu? Dengan diam, dengan ikhlas, dengan membuka hati. Islam mengajarkan kami untuk sholat 5 kali sehari. Bukan karena Tuhan butuh pujian kami, tapi karena kita butuh waktu untuk berhenti dan mengingatnya. Untuk tidak tersesat dalam hiruk-pikuk kehidupan." Valentina mengangguk perlahan. Kata-kata Amira masuk begitu dalam ke hatinya. "Amira, apakah boleh saya belajar lebih banyak tentang Islam?" Amira tersenyum hangat. "Tentu saja. Mencari kebenaran bukan dosa, Valentina. Justru itulah yang Tuhan inginkan, kita mencarinya dengan sungguh-sungguh." Saat mereka berpisah di depan hotel, Amira memberikan sebuah buku kecil. Ini buku tentang dasar-dasar Islam, dalam bahasa Inggris. Baca dengan hati terbuka. Jangan terburu-buru. Biarkan kebenaran berbicara sendiri. Valentina menerima buku itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Amira. Saya tidak tahu kenapa, tapi bertemu Anda hari ini terasa seperti takdir." Amira memeluknya hangat. "Mungkin memang takdir, Valentina.
Ketika seseorang benar-benar mencari Tuhan, Tuhan akan membuka jalan. Dalam Al-Quran disebutkan, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga perjalanan Anda diberkahi. Mereka bertukar nomor telepon dan berpisah. Malam itu, di kamar hotel yang sunyi, Valentina membuka buku pemberian Amira. Halaman pertama berbunyi, Islam, kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian asal. Valentina membaca perlahan tentang konsep tauhid, bahwa Tuhan itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Tentang nabi-nabi yang ia kenal dari Alkitab, Ibrahim, Musa, bahkan Isa. Tapi dengan sudut pandang yang berbeda. Isa bukan Tuhan, melainkan nabi yang mulia, utusan Allah, seperti para nabi lainnya. Valentina berhenti membaca. Pikirannya bergejolak. Bagaimana jika selama ini aku salah memahami? Pertanyaan itu menakutkan. Tapi di saat yang sama, ada perasaan lega. Seperti potongan puzzle yang akhirnya pas. Ia menutup buku dan berbaring. Matanya menatap langit-langit kamar hotel. Tuhan, bisiknya pelan. Apakah ini jalan yang selama ini aku cari? Apakah Engkau membawaku ke sini untuk menunjukkan sesuatu? Tidak ada jawaban. Tapi kali ini, keheningan itu tidak terasa kosong. Kali ini, ada harapan. Keesokan paginya, dalam penerbangan kembali ke Eropa, Valentina terus memegang buku itu dalam tasnya. Ia tidak berani mengeluarkannya. Takut ada yang melihat, takut ada yang bertanya. Tapi di dalam hatinya, sesuatu sudah mulai bergerak. Benih keingintahuan yang mulai tumbuh. Dan benih itu, lambat tapi pasti, akan terus tumbuh hingga menjadi pohon yang kuat. Valentina belum tahu kemana jalan ini akan membawanya. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa sedang berjalan ke arah yang benar. 3 minggu berlalu sejak Valentina kembali dari Maroko. Buku pemberian Amira kini selalu tersembunyi di laci meja kerjanya. Setiap malam, saat semua orang tidur, ia membacanya dengan penuh perhatian. Valentina belajar tentang rukun Islam, tentang sholat 5 waktu, tentang puasa Ramadan, tentang zakat dan haji. Semuanya terasa asing tapi juga logis, sistematis. Ada keindahan dalam struktur ibadah itu. Yang paling mengejutkannya adalah bab tentang para nabi. Ia menemukan nama-nama yang sudah sangat familiar. Ibrahim, Musa, Daud, Sulaiman, Isa. Para nabi yang sama dari Alkitab yang ia baca sejak kecil. Tapi ada satu perbedaan besar. Dalam Islam, Isa bukan Tuhan. Ia adalah nabi yang sangat mulia, tapi tetap manusia. Utusan Allah, bukan anak Allah. Valentina menutup buku dan menatap salib di dinding. Bagaimana jika selama ini aku salah memahami Tuhan? Pertanyaan itu membuatnya tidak bisa tidur. Keesokan malamnya, setelah penerbangan yang melelahkan, Valentina duduk di depan laptopnya. Jari-jarinya bergetar saat mengetik di mesin pencari. Perbedaan konsep Tuhan dalam Kristen dan Islam. Artikel demi artikel ia baca. Video demi video ia tonton. Testimoni orang-orang yang pindah agama, dari Kristen ke Islam, atau sebaliknya. Semakin banyak ia membaca, semakin besar pertanyaan yang muncul. Kenapa Tuhan harus menjadi manusia untuk menebus dosa? Bukankah Tuhan Maha Pengampun? Kenapa harus ada pengorbanan darah? Kenapa konsep Trinitas begitu rumit kalau Tuhan itu esa? Kenapa aku tidak pernah bertanya tentang ini sejak dulu? Valentina menutup laptopnya dengan cepat. Ia merasa bersalah. Seperti sedang mengkhianati keluarganya, mengkhianati masa kecilnya, mengkhianati semua yang ia yakini selama 30 tahun. Tapi kebenaran tidak peduli perasaan. Kebenaran adalah kebenaran. Suatu malam, Valentina bermimpi. Ia berjalan sendirian di padang pasir yang luas. Matahari terik menyengat kulitnya. Ia kehausan, lelah, hampir menyerah. Di kejauhan, ia melihat sebuah cahaya.
Cahaya yang hangat, mengundang. Ia berlari menuju cahaya itu. Semakin dekat, semakin kuat perasaan damai menyelimutinya. Tapi saat hampir sampai, ia terbangun. Valentina duduk tergesa di tempat tidurnya, napasnya memburu. Keringat membasahi dahinya. Ia menatap jam dinding, pukul 3 pagi. Mimpi itu terasa sangat nyata. Seolah ada yang memanggilnya, seolah ada yang menunjukkan arah. Ia tidak bisa tidur lagi. Pagi itu, Valentina mendapat panggilan video dari ibunya. Wajah ibunya yang penuh kasih muncul di layar. "Valentina, sayang, sudah lama kita tidak bicara. Bagaimana kabarmu?" "Baik, Bu. Kerja seperti biasa." Ibunya menatapnya lebih lama. "Kamu kelihatan kurus. Apa kamu makan dengan benar?" "Iya, Bu. Jangan khawatir. Minggu depan ada misa khusus di gereja kita. Pastor Ian akan memberikan khotbah tentang kebangkitan Yesus. Aku ingin kamu pulang, ikut bersama kami seperti dulu." Valentina terdiam. Hatinya berdebar. Aku tidak bisa, Bu. Ada jadwal penerbangan." Ibunya terlihat kecewa. "Kamu selalu sibuk sekarang. Kapan terakhir kali kamu pergi ke gereja?" Valentina tidak menjawab, karena ia sendiri tidak ingat. "Valentina," suara ibunya melembut. "Apakah ada sesuatu yang salah? Kamu bisa cerita pada ibu." "Tidak ada apa-apa, Bu. Aku baik-baik saja." Tapi matanya berkhianat. Air mata mulai berkumpul. Ibunya terlihat makin khawatir. "Valentina, aku harus pergi, Bu. Ada urusan. Nanti kita bicara lagi." Sebelum ibunya sempat protes, Valentina menutup panggilan. Ia menangis dalam diam. Merasa bersalah karena berbohong pada ibunya. Tapi apa yang bisa ia katakan? Bahwa ia sedang mempertanyakan semua yang mereka ajarkan sejak kecil? Di kantor, Sarah memergoki Valentina sedang membaca buku tentang Islam di ruang istirahat. "Val, apa itu?" Valentina tersentak, cepat-cepat menutup buku. "Tidak ada." Sarah mengambil buku itu sebelum Valentina bisa menyembunyikan. Matanya melebar saat membaca judulnya, "Memahami Islam, Panduan untuk Pencari Kebenaran." "Valentina, kamu serius membaca ini?" "Sarah, kembalikan." "Val, kamu Kristen. Kenapa kamu membaca tentang Islam?" "Aku hanya mencari tahu. Tidak salahkan mencari pengetahuan." Sarah menatapnya dengan campuran bingung dan khawatir. "Ini bukan sekadar mencari pengetahuan. Ini berbahaya. Keluargamu tidak akan senang kalau tahu." "Itu urusanku." "Val, dengar. Aku tahu kamu sedang bingung. Tapi jangan sampai kamu tersesat. Islam itu berbeda. Itu bukan jalan kita." Valentina merebut bukunya kembali. "Jalan kita? Sarah, apa kamu benar-benar yakin dengan jalanmu? Atau kamu hanya ikut karena kamu dilahirkan di dalamnya?" Sarah terdiam. "Tentu saja aku yakin." "Benarkah? Atau kamu tidak pernah berani mempertanyakan?" Suasana menjadi canggung. Sarah menggeleng perlahan. "Aku khawatir tentangmu, Val. Kamu berubah." "Mungkin aku memang perlu berubah." Sarah berjalan keluar tanpa berkata apa-apa lagi. Valentina tahu hubungan mereka mulai renggang. Tapi ia tidak bisa berhenti. Terlalu banyak pertanyaan yang perlu jawaban. Malam itu, Valentina mengirim pesan ke Amira melalui WhatsApp. "Amira, apakah kamu punya waktu untuk bicara?" Balasan datang cepat. "Tentu, Valentina. Ada apa?" Mereka melakukan panggilan video. Wajah Amira yang ramah muncul di layar. "Valentina, kamu terlihat lelah. Apa yang terjadi?" Valentina menarik napas panjang. Aku bingung, Amira. Semakin banyak aku baca tentang Islam, semakin banyak pertanyaan yang muncul.
Tentang Tuhan, tentang hidupku, tentang semua yang aku yakini selama ini. Amira mengangguk dengan penuh pengertian. Itu wajar. Proses mencari kebenaran tidak pernah mudah. Tapi aku merasa bersalah. Seperti mengkhianati keluargaku. Valentina, mencari kebenaran bukan pengkhianatan. Justru itu adalah bentuk kesetiaan tertinggi pada Tuhan. Kamu ingin mengenalnya dengan benar, bukan hanya mengikuti tradisi. Tapi keluargaku, mereka Kristen yang sangat taat. Kalau mereka tahu aku membaca tentang Islam, kamu tidak perlu memberitahu mereka sekarang. Biarkan hatimu tenang dulu. Biarkan dirimu menemukan jawaban. Keputusan ini terlalu besar untuk terburu-buru. Valentina mengangguk, air mata mulai turun. Amira, kenapa aku merasa seperti sudah menemukan rumah, tapi takut untuk masuk? Amira tersenyum lembut. Karena kamu tahu begitu masuk, hidupmu akan berubah. Tapi ingat, Valentina, perubahan tidak selalu buruk. Kadang, perubahan adalah jalan pulang. Mereka berbicara lebih dari 1 jam. Amira tidak memaksa, tidak mendesak. Ia hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan Valentina dengan sabar, dengan kelembutan. Satu hal lagi, kata Amira sebelum mengakhiri panggilan. Islam mengajarkan kita tentang fitrah, kesucian asal manusia. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci, dalam keadaan mengenal Tuhan. Kadang, mencari kebenaran bukan tentang menemukan sesuatu yang baru, tapi mengingat apa yang sudah kita tahu sejak awal. Kembali ke fitrah. Setelah panggilan berakhir, Valentina duduk terdiam di kamarnya. Kata-kata Amira bergema di benaknya. Kembali ke fitrah. Bukan mencari, tapi mengingat. Malam itu, Valentina berlutut di samping tempat tidurnya. Tapi kali ini, ia tidak berdoa dengan cara yang biasa. Ia berdoa dengan bahasa sendiri, dari hati. Tuhan, aku tidak tahu lagi siapa Engkau sebenarnya. Tapi aku tahu Engkau ada. Aku tahu Engkau mendengar. Tolong tunjukkan padaku jalan yang benar. Aku tidak kuat lagi hidup dalam kebingungan ini. Ia menangis dalam sujudnya. Kalau Islam adalah jalan MU, kalau Engkau memang esa seperti yang mereka katakan, tunjukkan padaku dengan jelas. Aku menyerah pada kehendak MU. Aku tidak ingin tersesat lagi. Suasana kamar begitu hening. Tapi kali ini, keheningan itu terasa penuh. Seperti ada yang mendengar. Seperti ada yang menjawab dalam kesunyian. Valentina bangkit dengan perasaan lega. Belum ada jawaban pasti, tapi beban di dadanya sedikit terangkat. Ia menatap jadwal penerbangannya untuk minggu depan. Jeddah, Arab Saudi. Jantungnya berdegup kencang. Tanah suci. Entah kenapa, ia merasa jawaban yang ia cari ada di sana. Menunggu, memanggil, dan ia siap untuk menjawab panggilan itu. Penerbangan menuju Jeddah berbeda dari penerbangan lainnya. Sejak Valentina memasuki pesawat, ia merasakan energi yang tidak biasa. Hampir semua penumpang adalah jamaah haji dan umrah, pria mengenakan ihram putih, wanita berhijab dengan wajah bercahaya penuh harap. Suasana di kabin tidak seperti biasanya. Tidak ada tawa keras, tidak ada keluhan. Yang ada adalah doa-doa yang dibisikkan, ayat Al-Quran yang dibaca dengan pelan, dan aura khusyuk yang memenuhi ruang. Valentina berjalan di lorong, melayani penumpang dengan hati yang berdebar. Setiap kali matanya bertemu dengan seorang jamaah, ada senyuman tulus yang diberikan padanya. Bukan senyuman sopan santun biasa, tapi senyuman yang seolah berkata, "Semoga kamu juga menemukan apa yang kamu cari." Seorang ibu tua memegang tangannya saat ia melewati kursinya. "Nak," kata ibu itu dalam bahasa Inggris yang terbata, "doakan saya ya, agar Allah terima umrah saya." Valentina tersenyum, hatinya bergetar. "Saya doakan, Bu. Kamu juga, Nak. Semoga Allah buka jalanmu." Valentina tidak bisa berkata apa-apa.
Ia hanya mengangguk dan melanjutkan tugasnya dengan mata yang berkaca-kaca. Saat pesawat mulai menurun mendekati jeda, Kapten mengumumkan melalui speaker, "Kami akan segera mendarat. Bagi jamaah yang akan melanjutkan perjalanan ke Mekah, semoga ibadah Anda diterima." Valentina berdiri di dekat jendela gali, melihat keluar. Dan ia terpaku. Dari ketinggian ribuan kaki, ia melihat lautan manusia berpakaian putih bergerak menuju satu titik. Masjidil Haram. Ka'bah. Rumah Allah. Dari udara, pemandangan itu terlihat seperti arus cahaya. Ribuan, ratusan ribu manusia dari berbagai negara, berbagai warna kulit, berbagai bahasa, tapi semua bergerak menuju satu tujuan. Satu Tuhan. Air mata tiba-tiba mengalir di pipi Valentina. Ia tidak bisa menahannya. Dadanya sesak, tapi bukan sesak yang menyakitkan. Sesak yang penuh. Penuh dengan sesuatu yang tidak bisa ia gambarkan dengan kata-kata. Sarah yang kebetulan lewat melihatnya. "Val, kamu menangis? Kenapa?" Valentina menggeleng, tidak bisa bicara. Ia hanya menunjuk keluar jendela. Sarah melihat, lalu mengangguk. Memang pemandangan yang menakjubkan. Tapi Sarah tidak mengerti. Ia tidak merasakan apa yang Valentina rasakan. Ini bukan tentang pemandangan. Ini tentang panggilan. Ya Allah, doa Valentina dalam hati. Apakah ini rumah yang selama ini aku cari? Pesawat mendarat dengan mulus. Valentina mendapat waktu istirahat 6 jam sebelum penerbangan kembali. Cukup waktu untuk keluar sebentar dari bandara. Ia berjalan keluar, merasakan udara panas Arab Saudi menyapa wajahnya. Di area terminal, jamaah-jamaah bergerombol, ada yang menunggu bus, ada yang berdoa, ada yang sekadar duduk dengan tatapan penuh makna. Valentina berjalan tanpa tujuan, kakinya membawanya ke musola bandara. Ia berdiri di depan pintu, melihat orang-orang berwudu, kemudian masuk untuk sholat. Hatinya berdebar sangat kencang. Aku ingin merasakan itu. Aku ingin merasakan kedamaian yang mereka rasakan. Tapi ia tidak tahu caranya. Ia duduk di bangku di luar musola, menatap kosong. Pikirannya kacau. Hatinya bergejolak. Apakah Anda baik-baik saja? Valentina mendongak. Seorang wanita Indonesia berhijab putih tersenyum padanya. Wajahnya lembut, matanya berbinar. Saya baik-baik saja," jawab Valentina, suaranya serak. Wanita itu duduk di sampingnya. "Saya Siti. Anda kelihatan seperti sedang gelisah." Valentina tersenyum getir. Benarkah seobvious itu? Mata tidak bisa berbohong. Siti menatapnya dengan penuh perhatian. "Anda pramugari?" "Ya. Sedang transit." "Subhanallah, Allah membawa Anda ke tanah sucinya. Pasti ada alasan." Kata-kata Siti menusuk langsung ke jantung Valentina. Air matanya kembali tumpah. "Maaf," bisik Valentina sambil menyeka air matanya. "Saya tidak biasanya seperti ini." Siti menggenggam tangannya. "Tidak apa-apa. Menangis di sini bukan aib. Justru ini tempat untuk melepaskan semua beban." Valentina tidak bisa lagi menahan. Ia menceritakan semuanya, kekosongan yang ia rasakan, pertemuan dengan Amira, buku yang ia baca, pertanyaan-pertanyaan yang menghantui, mimpi tentang padang pasir dan cahaya, dan bagaimana saat melihat Ka'bah dari udara tadi, ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan seumur hidup. Siti mendengarkan dengan penuh empati, tidak memotong, hanya sesekali mengangguk. Saat Valentina selesai, Siti menatapnya dengan lembut. "Valentina, kalau hatimu sudah yakin, kenapa masih menunda?" "Saya takut." "Takut apa?" "Takut keluarga saya. Takut kehilangan mereka. Takut kalau saya salah." Siti tersenyum. "Keluarga sejati tidak akan meninggalkanmu karena kamu mencari kebenaran. Mereka mungkin kecewa, mungkin tidak mengerti, tapi cinta sejati akan bertahan.
Dan tentang takut salah? Siti menarik napas. Allah berkata dalam Al-Quran, barang siapa yang dikehendaki Allah untuk mendapat kebaikan, niscaya Allah akan memberikan pemahaman agama kepadanya. Kalau bukan kehendaknya, kamu tidak akan sampai di sini. Kamu tidak akan merasakan apa yang kamu rasakan. Valentina terdiam. Kata-kata Siti terasa seperti jawaban atas doanya beberapa hari lalu. Dunia ini sementara, Val, lanjut Siti. Yang abadi adalah hubunganmu dengan Sang Pencipta. Semua yang lain akan berlalu. Keluarga, pekerjaan, harta. Tapi kebenaran akan tetap. Valentina menatap musola di hadapannya. Orang-orang keluar masuk dengan wajah damai. Siti, bisiknya pelan, apakah saya bisa sekarang? Siti menatapnya dengan mata berbinar. Kamu siap? Valentina mengangguk perlahan. Saya tidak tahu apakah saya akan pernah benar-benar siap, tapi hati saya sudah memilih. Sudah lama memilih, hanya saja pikiran saya yang terus menunda. Siti tersenyum lebar, air matanya juga mulai turun. Kalau begitu, mari. Allah menunggu dengan tangan terbuka. Di musola yang tenang, beberapa muslimah berkumpul. Siti berbisik pada mereka, dan mereka semua tersenyum hangat pada Valentina. Valentina berdiri di tengah mereka, gemetar. Seluruh hidupnya terasa melintas dalam sekejap. Masa kecil di gereja, doa-doa bersama keluarga, salib di dinding kamarnya, wajah ibunya yang penuh kasih. Tapi juga kekosongan, pencarian, pertanyaan yang tidak terjawab. Dan akhirnya, cahaya yang ia lihat dari jendela pesawat tadi. Ini dia. Ini pulang. Siti berdiri di depannya, suaranya lembut tapi jelas. Ulangi setelah saya, Valentina. Asyhadu. Asyhadu. Suara Valentina bergetar. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallah. Illallah. Air mata mengalir deras di pipi Valentina, tapi ia terus melanjutkan. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Ana Muhammadar. Ana Muhammadar. Rasulullah. Rasulullah. Saat kata terakhir keluar dari bibirnya, Valentina merasakan sesuatu yang luar biasa. Seperti beban bertonton terangkat dari bahunya. Seperti rantai yang membelenggu selama ini tiba-tiba putus. Seperti baru lahir. Muslimah-muslimah di sekelilingnya memeluknya satu persatu, sambil menangis bahagia. Selamat datang, saudari. Alhamdulillah. Semoga Allah kuatkan imanmu. Valentina menangis dalam pelukan mereka. Menangis dengan perasaan campur aduk, bahagia, lega, takut, cemas, tapi di atas semua itu, ada kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Siti memeluknya paling lama. Selamat datang di rumah, Valentina. Selamat datang di rumah. Setelah beberapa saat, Siti mengajarinya berwudhu. Gerakan-gerakan sederhana, membasuh tangan, mulut, hidung, wajah, lengan, kepala, kaki. Tapi setiap gerakan terasa bermakna. Seperti membersihkan tidak hanya tubuh, tapi juga jiwa. Kemudian Siti membimbingnya sholat. Valentina meniru setiap gerakan dengan canggung, berdiri, ruku, sujud. Tapi saat dahinya menyentuh lantai dalam sujud, saat ia merasakan dirinya benar-benar rendah di hadapan Sang Pencipta, ia menangis lagi. Selama ini aku mencari MU dengan cara yang salah. Maafkan aku, ya Allah. Maafkan aku. Selesai sholat, Valentina duduk dengan perasaan hampa yang baik. Hampa dari semua keraguan. Hampa dari semua kegelisahan. Siti duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. Bagaimana perasaanmu? Valentina tersenyum melalui air matanya. Ringan. Aku merasa ringan. Seperti baru lahir. Itulah yang terjadi. Semua dosamu diampuni. Kamu mulai dengan bersih.
Ini hadiah Allah untukmu. Valentina menatap tangannya sendiri. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, aku tidak takut lagi. Beberapa jam kemudian, Valentina sudah kembali di pesawat menuju Eropa. Ia duduk di kursi awak kabin, menatap langit yang mulai gelap di luar jendela. Hatinya tenang, tapi pikirannya mulai bekerja. Bagaimana aku akan memberitahu keluarga? Bagaimana reaksi mereka? Ia menyentuh dadanya, merasakan detak jantung yang stabil. Ya Allah, beri aku kekuatan untuk menghadapi apa yang akan datang. Sarah duduk di sampingnya. Val, kamu kelihatan berbeda. Valentina menoleh. Berbeda bagaimana? Entah, lebih tenang. Seperti sudah menemukan sesuatu. Valentina tersenyum tipis. Mungkin memang sudah. Sarah menatapnya dengan penasaran, tapi tidak bertanya lebih lanjut. Valentina menatap kembali keluar jendela. Bintang-bintang mulai bermunculan di langit malam. Perjalanan paling berat baru akan dimulai. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Kali ini, ia punya Tuhan yang benar-benar ia kenal. Dan itu sudah cukup. Valentina tiba di apartemennya dengan perasaan campur aduk. Kebahagiaan masih memenuhi dadanya, tapi kecemasan mulai menyelinap. Ia menatap salib di dinding kamarnya, benda yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Dengan tangan gemetar, ia menurunkan salib itu. Bukan dengan kebencian, tapi dengan rasa hormat. Ini bagian dari perjalanannya, tapi bukan lagi tujuannya. Ia meletakkan salib itu dengan lembut di dalam laci. Maaf, Bu. Maaf, Ayah. Tapi ini jalan yang harus aku ambil. Seminggu berlalu. Valentina belajar sholat dengan lebih baik melalui video dan bimbingan Amira lewat video call. Ia mulai mengenakan pakaian yang lebih tertutup. Belum berani memakai hijab di luar rumah, tapi di apartemennya, ia mencoba. Setiap kali bercermin dengan hijab, ia merasa asing tapi juga benar. Seperti potongan puzzle yang akhirnya menemukan tempatnya. Sarah semakin jarang bicara dengannya. Hubungan mereka renggang. Suatu hari, saat bersiap untuk penerbangan, Sarah akhirnya bertanya, Val, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Valentina menoleh. Apa maksudmu? Kamu berubah total. Kamu tidak lagi seperti Valentina yang aku kenal. Valentina menarik napas panjang. Mungkin Valentina yang dulu memang bukan aku yang sebenarnya. Sarah terdiam, lalu menggeleng perlahan. Aku harap kamu tahu apa yang kamu lakukan. Aku tahu, Sarah. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku benar-benar tahu. Akhir pekan itu, Valentina memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya. Perjalanan kereta terasa lebih lama dari biasanya. Setiap kilometer yang mendekat membuat jantungnya berdebar semakin kencang. Ia sudah menyiapkan kata-kata dalam pikirannya. Sudah berlatih bagaimana cara menyampaikannya. Tapi ia tahu tidak ada cara mudah untuk mengatakan ini. Saat tiba di rumah, ibunya menyambutnya dengan pelukan hangat. Valentina, sayang, akhirnya kamu pulang. Sudah lama sekali. Ayahnya tersenyum dari sofa. Ayo masuk, Val. Ibu sudah masak makanan kesukaanmu. Valentina tersenyum, tapi senyumnya terasa berat. Ia duduk bersama mereka, makan malam dengan percakapan ringan tentang pekerjaan, cuaca, tetangga. Tapi pikirannya melayang jauh. Bagaimana aku mengatakannya? Bagaimana aku tidak menyakiti mereka? Setelah makan malam, mereka duduk di ruang keluarga. Foto-foto keluarga terpajang di dinding, Valentina kecil di depan gereja, foto pembaptisan, foto Natal bersama. Valentina menatap foto-foto itu dengan perasaan nostalgia yang menyakitkan. Ibu, ayah, ucapnya pelan. Ada yang ingin aku sampaikan. Ibunya yang sedang menyulam menghentikan tangannya. Ayahnya meletakkan korannya.
Mereka berdua menatap Valentina dengan perhatian penuh. "Ada apa, sayang?" tanya ibunya dengan lembut. Valentina menarik napas dalam-dalam. Tangannya berkeringat. Jantungnya berdetak sangat kencang. Aku sudah menemukan jalan spiritualku." Ibunya tersenyum. "Syukurlah. Kami senang kamu kembali dekat dengan Tuhan." Tapi Valentina menelan ludah. Jalannya berbeda dari yang kalian ajarkan. Suasana berubah. Senyum di wajah ibunya memudar. "Apa maksudmu?" tanya ayahnya, suaranya mulai tegang. Valentina menatap mereka, air mata sudah mulai berkumpul di pelupuk matanya. "Aku masuk Islam." Hening yang mencekam. Gelas di tangan ibunya hampir jatuh. Wajahnya pucat. "Apa?" bisiknya. "Apa yang kamu katakan?" "Aku memeluk Islam, Bu. Aku sudah mengucapkan syahadat." Ibunya berdiri tiba-tiba, tangannya gemetar. "Ini gurauan kan, Valentina? Ini tidak lucu." "Bukan gurauan, Bu. Ini keputusan yang sudah aku pikirkan matang-matang." "Matang-matang?" Suara ibunya meninggi. "Kamu meninggalkan Yesus. Kamu meninggalkan kami." "Aku tidak meninggalkan kalian, Bu. Aku hanya..." "Kamu meninggalkan iman kami. Iman yang sudah kami ajarkan sejak kamu kecil." Ayahnya yang selama ini diam akhirnya bicara, suaranya tenang tapi penuh kekecewaan. "Kenapa, Val? Apa yang salah dengan cara kami membesarkanmu?" Valentina menangis. "Tidak ada yang salah, Ayah. Kalian orang tua terbaik. Kalian memberiku cinta, didikan, segalanya. Tapi ini tentang perjalanan spiritualku sendiri. Tentang bagaimana aku menemukan Tuhan." "Kamu sudah punya Tuhan," bentak ibunya. "Yesus adalah Tuhan. Kenapa kamu mencari yang lain?" "Karena aku tidak pernah merasakan kedamaian sejati sampai aku menemukan Islam, Bu. Aku sudah bertahun-tahun merasa hampa, kosong. Setiap doa terasa sia-sia. Sampai..." "Itu karena kamu kurang berdoa, kurang ke gereja. Bukan berarti kamu harus pindah agama." Valentina menggeleng, air matanya mengalir deras. "Bu, dengarkan aku. Aku tidak meninggalkan Tuhan. Aku justru menemukannya. Islam mengajariku untuk menghormati Yesus sebagai nabi yang mulia. Mengajariku untuk menyembah Tuhan yang esa, tanpa sekutu." "Cukup," ibunya memotong. "Aku tidak mau mendengar omong kosong itu di rumah ini." "Maria," ayahnya menyentuh lengan ibunya, mencoba menenangkan. Tapi wajahnya juga penuh kekecewaan. "Valentina," suaranya serak. "Kamu tahu apa artinya ini? Kamu tahu bagaimana keluarga kita akan melihatmu? Bagaimana gereja kita akan bereaksi?" "Ayah, ini bukan tentang orang lain. Ini tentang aku dan Tuhan." "Tapi keputusanmu mempengaruhi kami semua." Suara ayahnya mulai meninggi. "Kamu pikir kami tidak akan malu? Tidak akan patah hati? Aku tahu ini menyakitkan. Tapi aku berharap kalian bisa memahami." "Memahami apa?" Ibunya duduk kembali, menangis. "Memahami bahwa anakku memilih meninggalkan kami, meninggalkan Kristus." Valentina berlutut di depan ibunya, memegang tangannya. "Bu, aku tidak meninggalkan kalian. Aku masih anak kalian. Agamaku berubah, tapi cintaku pada kalian tidak. Tidak akan pernah." Ibunya menarik tangannya. "Jika kamu memilih jalan itu, aku tidak tahu apakah aku bisa menerimamu, Valentina." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantung Valentina. "Bu, kumohon, keluar." Suara ibunya dingin. "Keluar dari rumah ini. Bu, keluar." Valentina berdiri, seluruh tubuhnya gemetar. Ia menatap ayahnya, berharap ada dukungan. Tapi ayahnya hanya menggeleng perlahan, tidak bisa menatap matanya.
Dengan langkah gontai, Valentina mengambil tasnya dan berjalan keluar. Saat melewati foto-foto di dinding, ia merasa seolah melewati kuburan masa lalunya. Di luar rumah, udara malam dingin menusuk kulitnya. Ia berjalan tanpa arah, menangis dalam diam. Tapi di balik kesedihan itu, ada keyakinan yang tetap teguh. Aku tidak salah. Aku tahu aku tidak salah. Minggu-minggu berlalu dalam kesunyian. Tidak ada kabar dari orang tuanya. Valentina mencoba menelepon, tapi tidak diangkat. Ia mengirim pesan, tapi tidak ada balasan. Kesakitan itu nyata. Tapi ia tidak menyesal. Satu malam, Valentina duduk di depan laptopnya. Ia memutuskan menulis surat. Surat panjang yang mengalir dari hatinya. Ibu, ayah yang terkasih, aku tahu kalian marah. Aku tahu kalian kecewa. Dan aku mengerti. Jika aku di posisi kalian, mungkin aku juga akan merasakan hal yang sama. Tapi izinkan aku menjelaskan. Selama bertahun-tahun, aku hidup dengan kekosongan yang tidak bisa aku jelaskan. Aku pergi ke gereja, aku berdoa, aku mencoba menjadi Kristen yang baik. Tapi ada sesuatu yang selalu hilang. Aku merasa seperti berjalan dalam kegelapan tanpa arah. Sampai aku menemukan Islam. Bu, ayah, aku tidak meninggalkan Tuhan. Justru sebaliknya. Aku menemukannya dengan cara yang berbeda. Islam mengajariku bahwa Tuhan itu esa, tanpa sekutu. Mengajariku untuk menyembahnya langsung, tanpa perantara. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasakan kedamaian sejati. Islam menghormati Yesus sebagai salah satu nabi terbesar. Aku tidak mengingkari kemuliaan beliau. Aku hanya memahaminya dengan cara yang berbeda. Aku tahu ini sulit untuk diterima. Aku tidak mengharapkan kalian langsung mengerti. Tapi aku berharap, suatu hari nanti, kalian bisa melihat kebahagiaan di mataku dan menyadari bahwa keputusanku ini bukan tentang meninggalkan kalian, tapi tentang menemukan diriku yang sebenarnya. Aku mencintai kalian. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Agama boleh berbeda, tapi darah dan cinta tetaplah sama. Aku tidak pergi kemana-mana. Aku justru pulang. Pulang ke fitrah yang sudah Tuhan tetapkan sejak aku dilahirkan. Dengan cinta yang tidak akan pernah pudar. Valentina. Ia mengirim surat itu lewat email. Lalu menunggu. 2 minggu kemudian, ada balasan. Singkat, Valentina, aku masih tidak mengerti. Hatiku masih terluka. Tapi aku rindu padamu. Ibu. Air mata Valentina tumpah membaca pesan itu. Bukan penerimaan penuh, tapi ada celah. Ada secercah harapan. Ia membalas. Bu, aku juga rindu. Bolehkah aku pulang? Balasan datang setelah beberapa jam. Datanglah. Tapi jangan harap semuanya akan sama seperti dulu. Sudah cukup bagiku, Bu. Terima kasih. Kunjungan pertama setelah konfrontasi itu canggung. Ibunya tidak memeluknya seperti biasa. Ayahnya lebih banyak diam. Tapi mereka membiarkan Valentina masuk. Membiarkannya duduk di meja makan bersama mereka. Itu sudah cukup. Perlahan, sangat perlahan, luka mulai sembuh. Tidak sepenuhnya, mungkin tidak akan pernah sepenuhnya. Tapi cukup untuk mereka bisa berbicara lagi. Cukup untuk tertawa bersama lagi, meski kadang masih ada kesunyian yang tidak nyaman. Ayahnya adalah yang pertama melunakkan hati sepenuhnya. Suatu sore, saat ibunya sedang memasak, ayahnya menghampiri Valentina di teras. Val, ucapnya pelan. Aku lihat kamu sekarang lebih tenang. Lebih bahagia. Valentina menoleh, terkejut. Aku tidak mengerti agama Islam. Mungkin tidak akan pernah mengerti. Tapi, ayahnya menarik napas. Yang penting bagimu adalah kamu bahagia. Dan kalau Islam membuat kamu bahagia, membuat kamu menemukan kedamaian, siapa aku untuk menghalangi? Valentina memeluk ayahnya, menangis di bahunya. Terima kasih, Ayah.
Terima kasih. Ayahnya menepuk punggungnya. Kamu tetap anakku. Itu tidak akan pernah berubah. 6 bulan kemudian, Valentina mendapat tawaran pekerjaan di maskapai yang berbasis di Dubai. Ia menerimanya, bukan untuk lari dari keluarganya, tapi untuk memulai babak baru. Di Dubai, ia bergabung dengan komunitas mualaf, orang-orang yang mengalami perjalanan serupa dengannya. Di sana, ia menemukan keluarga baru, saudara-saudara seiman yang mendukung, yang mengerti. Suatu hari, di masjid, ia bertemu Abdullah, seorang pria baik, taat, dan suportive. Mereka sering berbincang setelah sholat. Perlahan, kedekatan itu tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam. Abdullah melamarnya dengan cara yang sederhana tapi bermakna. Valentina, aku tidak bisa menjanjikan kehidupan yang sempurna, tapi aku berjanji akan menemanimu dalam perjalanan menuju Allah. Valentina menerima dengan hati penuh syukur. Pernikahan mereka sederhana, diadakan di masjid kecil di Dubai. Yang mengejutkan, keluarga Valentina datang. Ibunya hadir dengan mata berkaca-kaca. Saat Valentina mengenakan gaun pengantin yang tertutup sempurna dengan hijab putih, ibunya menatapnya lama. "Kamu cantik, sayang," bisiknya. Valentina memeluk ibunya erat. "Terima kasih sudah datang, Bu. Ini berarti sangat banyak bagiku." Ibunya menyeka air matanya. "Kamu tetap anakku. Meski aku tidak mengerti jalanmu, aku melihat kamu bahagia, dan itu cukup." Di pelaminan sederhana itu, dikelilingi oleh keluarga lama dan keluarga baru, Valentina merasakan kelengkapan yang selama ini ia cari. Abdullah menggenggam tangannya dan berbisik, "Alhamdulillah." Valentina tersenyum. "Alhamdulillah." Setahun kemudian, Valentina berdiri di balkon rumahnya yang menghadap Burj Khalifa. Matahari terbit dengan indahnya, mewarnai langit dengan gradasi emas dan merah muda. Ia membawa sajadah, bersiap untuk sholat subuh. Saat ikamah berkumandang lembut dari aplikasi di ponselnya, ia berdiri tegak, menatap arah kiblat. Allahu Akbar. Ia sujud, dahinya menyentuh sajadah. Dalam ketenangan itu, ia merenung tentang perjalanannya. Dari kehampaan ke pencarian, dari pencarian ke penemuan, dari penemuan ke ujian, dan dari ujian ke kedamaian. Ya Allah, terima kasih telah menuntunku. Selesai sholat, ia duduk sejenak, menatap matahari yang semakin tinggi. Perjalanan pulang tidak selalu tentang kembali ke tempat kita berasal. Kadang, pulang adalah menemukan diri sejati yang selama ini tersembunyi. Aku bukan meninggalkan siapapun. Aku hanya menemukan Tuhan dengan cara yang selama ini aku cari. Dan di ujung pencarian itu, aku menemukan rumah. Bukan rumah dari batu dan kayu, tapi rumah dalam hati. Rumah dalam iman. Rumah yang bernama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin.